bagaimana antisipasi pemerintah dengan berbagai ketegangan utamanya terkait dengan global, mulai dari ketegangan geopolitik, kemudian terpilihnya Presiden Amerika Serikat terbaru, hingga terkait dengan harga komoditas yang fluktuatif. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Memang selama beberapa tahun terakhir ini tantangan global sangat mempengaruhi perekonomian kita, dan saya kira hampir semua negara juga terpengaruh. Ketidakpastian global masih sangat tinggi sekali. Tensi geopolitik juga kita lihat, konflik Rusia-Ukraine juga belum selesai. Kemudian di Timur Tengah juga fluktuasinya seperti itu. Kemudian dinamikanya juga masih akan sangat mengganggu ekonomi global sampai beberapa tahun ke depan, utamanya terkait dengan disrupsi ekonomi, disrupsi rantai pasok global dan sebagainya. Juga beberapa konflik di kawasan yang lain, di Laut Cina Selatan juga masih belum selesai betul. Artinya tensi geopolitik masih akan sangat tinggi sekali. Di sisi yang lain, tahun ini dan mungkin juga sampai di awal tahun depan, banyak sekali pergantian pemerintahan baru, khususnya beberapa negara besar. Lebih dari 60 negara menyelenggarakan siklus pemilihan umum dan kepala negaranya, sehingga pasti akan ada beberapa perubahan-perubahan di dalam kebijakan di beberapa negara besar. Kemudian di sisi yang lain juga kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga masih cukup rendah. World Economic Outlook-nya IMF masih memproyeksikan 24 dan 25 ini masih di sekitaran 3,2%. Masih jauh dari rata-rata historicalnya di dekade yang lalu, jadi kita masih belum bisa berharap banyak, terutama demand global nanti akan tumbuh signifikan sehingga mendorong pasar ekspor kita. Nah, kita lihat juga selain pertumbuhan global, yang agak perlu jadi catatan, pertumbuhan ekonomi kawasan-kawasan besar yang menjadi mitra dagang kita juga belum betul-betul membaik. Amerika memang sudah mulai tumbuh, namun masih sangat rendah. Eropa relatif stagnannya di angka yang rendah. Cina masih mengalami perlambatan, barangkali hanya India yang tumbuh cukup baik kemarin. Nah, dari peta seperti ini kita harus memperhatikan bagaimana hampir semua negara mitra dagang utama kita masih belum pulih seperti pra-pandemi dulu untuk pertumbuhan ekonominya. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian kita lihat dengan perkembangan di Amerika, kita akan memperhitungkan bagaimana nanti dengan beberapa kebijakan baru, pasti akan terjadi penguatan nilai tukar untuk US dollar, pasti rupiah akan terdepresiasi, demikian juga beberapa mata uang utama yang lain. Kemudian juga inflasi barangkali yang lajunya kemarin trennya menurun, mungkin nanti juga masih akan agak sedikit terhambat laju penurunannya. Dan yang jelas beberapa kebijakan mereka terkait dengan suku bunga yang tadinya trennya melakukan penurunan, mungkin nanti juga bisa kembali ke suku bunga tinggi lagi. Kemudian penguatan dolar, pasti akan ada outflow dari kita. Artinya investasi dan arus uang akan masuk kembali Amerika. Ini menjadi tantangan besar buat kita, terutama nanti di sektor keuangan, moneter, dan sebagainya. Nah, dari berbagai tantangan yang ada, sebenarnya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, pada saat, sebagai contoh, pada saat pemerintahan Trump yang lalu, yang sebelumnya, di awal-awal kita juga memproyeksikan bahwa nanti akan terpengaruh ini, itu, prediksinya ini. Ternyata kan justru malah ada faktor-faktor positif yang sehingga malah neraca perdagangan kita menjadi lebih tinggi, akan bagus. Nah, yang sekarang juga ada beberapa peluang sebenarnya di balik tantangan dan ancaman tadi. Kalau kita ngomong misalkan dengan Trump nanti mereka akan dengan China perang dagangnya akan menguat, akan menggunakan instrumen tarif, non-tarif semuanya, sehingga akan mempersulit barang-barang Cina ke pasar Amerika dan sebagainya. Pada saat kita bicara dalam konteks itu ternyata malah positif buat kita. Banyak industri yang Cina yang investasi di kita supaya nanti tetap bisa menjangkau ke pasar di Amerika dan Eropa dan sebagainya. Artinya di balik berbagai tantangan global tadi, kita sebenarnya tidak perlu khawatir kalau kita melihat fondasi fundamental makroekonomi domestik kita cukup kuat. Karena
pada saat kita bicara mengenai investasi, mungkin Pak Rosan sudah beberapa kali menjelaskan, target kita tahun ini 1.650 triliun pun insya Allah akan terlampaui. Target tahun depan 1.950. Kalau hitung-hitungan saya, karena kita sering diskusi dengan teman-teman para investor yang datang, saya kok yakin akan dapat kita capai. Artinya di tengah konstelasi dinamika global yang seperti ini, yang tadinya kita anggap ini menjadi tantangan yang mungkin harus kita, beberapa kali kita menghadapi kondisi seperti itu malah justru menjadi peluang yang sangat bagus bagi kita semuanya. Sehingga intinya dengan tantangan global seperti itu, kita yakin kita akan mampu mengambil peluang-peluang besar, dan sekarang prosesnya jalan. Apalagi beberapa waktu lalu Pak Prabowo melawat ke sejumlah negara ya Pak, termasuk ke China. Bagaimana sih Pak potensi bagi perekonomian Indonesia? Ya, kita melihat kemarin hasil dari Bapak Presiden ke beberapa negara sangat positif sekali untuk mendorong investasi. Tidak hanya dengan pemerintahan dari beberapa negara yang didatangi, khususnya justru dengan para investor dengan dunia usaha. Jadi trust mereka ke kita, sebenarnya bagi mereka melihatnya faktor utama lebih banyak ke stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Begitu mendapat jaminan dari Bapak Presiden mengenai stabilitas politik ekonomi kita, mereka makin yakin untuk investasi di Indonesia. Karena itu begitu kemarin selesai kunjungan, sudah mulai datang mission ke kita begitu banyaknya. Sehingga menurut saya kemarin sangat-sangat efektif dan berhasil betul kemarin untuk meyakinkan kembali para investor untuk masuk ke Indonesia. Dan untuk meningkatkan daya ungkit persaingan Pak di kancah nasional maupun global, saat ini kan Indonesia juga sedang dikembangkan kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Dan diantaranya ada Green Area, kemudian Eco City yang dinamakan Tropical Coastline, Pak. Meskipun memang saat ini tengah dikabarkan kembali dikaji ulang, tapi dari kacamata Kemenko Perekonomian, seberapa penting sih Pak sebetulnya terkait dengan KEK ini? Ya, kan gini, sebenarnya KEK ini adalah satu instrumen yang kita andalkan untuk menarik investasi. KEK ini dilakukan oleh semua negara. Nah, kalau di luar negeri sering dikenalnya sebagai SEZ, Special Economic Zone. Bahkan, ini mohon maaf kalau kita cerita persaingan dengan peers kita, negara tetangga gitu. Malaysia dan Singapura membuat SEZ bersama, namanya SEZ Johor Bahru dan Singapura. Bahkan kemarin 2 kali yang signing adalah 2 Perdana Menterinya. Sehingga mereka mendesain betul satu kawasan KEK di sana yang betul-betul diandalkan untuk menarik investasi besar ke sana. Nah di kita juga sudah terutama dalam beberapa tahun ini, sejak tahun 2016-an itu yang KEK yang awal-awal dulu, kita lihat sampai hari ini ada 24 kawasan, ada 24 KEK. Sebagian besar memang industri manufaktur. Namun sudah mulai berkembang ke industri pariwisata, bahkan industri jasa layanan kesehatan. Jadi mudah-mudahan di kuartal 1 tahun ini layanan kesehatan internasional di Sanur di Bali itu juga akan beroperasi penuh. Dan semua layanan kesehatan kelas dunia apapun akan ada di sana. Jadi sangat-sangat bagus sekali. Nah, balik ke yang tadi ditanyakan Mbak Sasa, sebenarnya kan kawasan ekonomi khusus ini didesain sebagai satu kawasan yang mendapatkan dukungan insentif fiskal yang luar biasa. Kita sering menyebutnya mendapatkan ultimate facility. Di situ ada mendapatkan tax holiday, kemudian kalau untuk processing di sana, bahan bakunya yang masuk juga dibebaskan biaya masuknya, kemudian atas jasa penyerahan barang di sana juga dibebaskan PPN-nya. Kemudian selain fiskal juga ada insentif non-fiskal, penggunaan tenaga kerja asing dan sebagainya. Seperti cerita saya tadi di KEK Kesehatan Sanur, penggunaan dokter-dokter asing juga perizinannya sangat sederhana, cukup ada di kawasan itu sendiri. Kemudian juga pemakaian obat-obat yang mungkin dibutuhkan dalam layanan kesehatan juga ada treatment khusus di sana. Sehingga sebenarnya kawasan-kawasan ini sangat kita perlukan. Terutama kalau kita lihat KEK sampai hari ini sudah mampu menyerap realisasi investasi di atas 200 triliun. Bahkan studinya dari LPM UI, beberapa tenaga kerja langsung yang terserap dan sebagainya, itu juga sangat signifikan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kontribusinya ke PDRB di daerah
maupun ke PDB nasional. Jadi KEK ini mestinya akan menjadi andalan kita ke depan, terutama juga sama dengan negara-negara lain. Pada saat kita bicara harus compete dengan mereka. Investor yang tadi rombongan akan masuk itu, mereka juga punya perhitungan bisnis. Pada saat mereka melakukan hitung-hitungan, kemudian ada kawasan lain di negara ini yang lebih menarik, pasti akan mempertimbangkan. Walaupun kita bicara market kita lebih besar, resources kita lebih tinggi, namun mereka juga punya perhitungan terkait dengan insentif yang disiapkan di KEK ini. Terkait dengan KEK tadi Pak, selain KEK kesehatan, KEK teknologi seperti apa nanti arahan ke depannya? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai KEK teknologi, sudah ada contoh yang di Batam. Di Batam itu ada KEK yang memang bidang usahanya adalah industri kreatif dan teknologi, khususnya data center. Data center ini menjadi satu investasi kita ke depan gitu. Dan per hari ini di kawasan ekonomi khusus yang ada di Batam, di kawasan Nongsa ini sudah mampu mendatangkan lebih dari 10 data center besar di dunia. Bahkan salah satunya adalah salah satu data center terbesar di dunia yang dari China yang sudah berbasis AI. Centex Silicon Valley ya Pak? Ya, jadi artinya gini, pada saat kita menyiapkan suatu kawasan untuk menarik investasi di sektor teknologi, berarti kita sudah diakui bahwa mereka akan mempersyaratkan infrastruktur, utilitas, dan sebagainya. Karena kalau bicara data center itu tidak mudah, mereka perlu konsumsi listrik tinggi, air juga sangat besar. Dan kalau bicara data center, begitu ngomongin tier 4, itu syaratnya harus renewable energy, harus green energy. Jadi kalau dengan realisasi yang ada sekarang, yang kita sudah mampu menarik sekitar 10-an lebih data center besar di dunia, berarti sudah teruji bahwa infrastruktur dan utilitas di Batam sangat bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi di sektor teknologi tadi. Selain sektor kesehatan, kemudian KEK teknologi, apalagi di Pak KEK yang cukup? Ya, yang terobosan terbaru kita sebenarnya bicara mengenai pengembangan kapasitas SDM kita. Jadi ada KEK jasa pendidikan. Jasa pendidikan ini yang ada di KEK Singasari. Kemarin kita sudah membuka program King College London, itu membuka program master, program S2 di bidang digital ekonomi. Itu di bulan September Oktober kemarin mereka membuka kampus King College London di KEK Singasari. Dan responnya cukup baik, terutama teman-teman dari BUMN, beberapa talenta terbaik dari beberapa BUMN besar, PLN, Pertamina, Telkom, juga kemarin dari Pak Deputi Bidang SDM Kementerian BUMN juga sangat support bagaimana mengembangkan KEK pendidikan ini. 1 Januari ini malah justru King College London akan membuka program baru yang belum ada di sana. Judulnya adalah program master untuk Digital Future. Jadi banyak pengembangan mengenai inovasi. KEK ini kita akan dorong betul karena selain menyiapkan berbagai insentif tadi, ada satu hal yang menjadi keunggulan KEK karena untuk seluruh perizinan berusahanya cukup selesai di administrator yang ada di KEK. Tidak perlu mengurus perizinan ke banyak KL, ke daerah, dan sebagainya. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk perizinan segala sesuatunya bisa langsung selesai di administrator yang ada di KEK. Oke. Pak Susi, tadi maksud saya terkait dengan Tropical Coastline, ini maksudnya PSN ya Pak? PSN ya. Maret lalu ada 14 PSN baru dan salah satunya tadi terkait dengan Tropical Coastline. Tapi terakhir dikabarkan akan dikaji ulang, tapi dari kacamata Kemenko Perekonomian sebetulnya seberapa besar sih urgensi Tropical Coastline ini? Di PK2 itu bukan kawasan perumahan PK2 itu menjadikan tidak. Jadi ada satu kawasan enclave yang memang di situ desainnya untuk eco green, ekoturism semuanya. Kemudian kawasan yang enclave yang kecil yang dedicated itulah yang diajukan untuk menjadi PSN. Nah, begitu disetujui untuk PSN, rekomendasinya pasti dari Kementerian Teknis yang terkait. Dalam hal ini waktu itu Kemenparekraf misalkan. Kemudian juga didukung oleh KL-KL yang lain, LHK dan sebagainya. Nah, pada saat prosesnya, ini memang masih mengurus nih perizinan dasarnya, tata ruangnya, pelepasan kawasannya, gitu. Masuk PSN itu untuk mempercepat prosesnya tadi. Begitu ditanya, loh ini kan masih belum selesai pelepasan. Lah memang masuk PSN untuk mempercepat penyelesaian tadi. Jadi
semua proyek besar yang masuk PSN itu lebih banyak tujuannya untuk percepatan penyelesaian perizinan dasar. Ada yang untuk mendorong kemudahan di dalam dukungan pembiayaan dan sebagainya. Dan Bapak Presiden terutama yang lalu menekankan untuk beberapa PSN baru memang diprioritaskan yang non-APBN. Yang murni dari swasta, yang proyeknya sangat strategis, ada threshold batasan nilainya, kita masukkan PSN tujuannya supaya menyelesaikan masalah-masalahnya. Masalah perizinan dasar supaya lebih cepat. Kalau ada yang tadi tumpang tindih, masih ada kawasan hutan yang ini, justru memang PSN tujuannya untuk mengkoordinasikan itu. Dengan menjadi PSN, ada KPPIP yang nanti mengundang Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, kita undang, kita selesaikan. Jadi konteksnya ke sana. Koordinasinya juga akan lebih cepat ya Pak? Memang tujuannya untuk mempercepat koordinasi penyelesaian masalah, khususnya untuk perizinan dasar tadi. Jadi memang tujuan PSN untuk itu. Oke, Pak Susi singkat saja, di tahun 2025 awal kan program makan bergizi gratis akan segera dilaksanakan dan per anak 10.000 ya Pak ditetapkan. Nah bagaimana pandangan pemerintah dampak bagi perekonomian utama multiplier effect nantinya Pak? Iya, ya sebenarnya kalau kita melihat program-program prioritas yang sudah digariskan Bapak Presiden itu, satu kan memang yang betul-betul menyentuh langsung ke kebutuhan dasar masyarakat. Dengan konsep seperti itu sebenarnya ekonomi kita seperti apapun memang harus all out untuk membantu itu semuanya. Apalagi di balik itu ada dampak positif multiplier efeknya tadi. Artinya apa? Program prioritas ini sebenarnya memang program mandatori yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Apalagi kalau kita lihat konsep awal dari makan bergizi gratis ini kan memang didesain terutama untuk menjaga anak-anak kita, ibu hamil dan sebagainya yang menjadi penentu generasi ke depan kita. Nah, teknisnya mau seperti apa, kemampuan budget kita, ya pasti tinggal kita sesuaikan tahapan-tahapannya dan sebagainya. Tapi niatan itu sudah luar biasa itu. Dan kalau kita lihat tidak hanya di negara kita, hampir semua negara besar juga melakukan itu. Dan dengan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara, tapi konsep makan bergizi gratis, kemudian perbaikan renovasi sekolah, layanan kesehatan dan sebagainya, itulah yang menyentuh kebutuhan dasar kita. Pada saat kita bicara hal-hal yang lain yang terkait dengan ekonomi digital, AI dan sebagainya, di sisi yang lain masih ada masalah-masalah kebutuhan dasar, kita harus selesaikan dulu. Jadi saya kira kita sangat mendukung semuanya, tinggal teknisnya di dalam pelaksanaannya nanti, kalau diperlukan penyesuaian, ada penyesuaian karena kemampuan fiskal kita yang masih belum ideal dan sebagainya, kemudian teknisnya mungkin nanti perlu tahapan-tahapan, itu teknisnya saja. Tapi dari tujuan besarnya saya kira ini menjadi sangat penting dan itu menjadi mandatori kebutuhan negara kita.